Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan dapat membuat setiap orang menjadi hebat, ya. Tuhan dapat membuat setiap orang menjadi hebat. Nah, kita akan melihat satu tokoh Alkitab yaitu Salomo, sama yang minggu-minggu lalu ya tentang Salomo. Nah, Salomo adalah orang-orang atau salah satu orang yang Tuhan kasihi. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama, nah, banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup Salomo. Nah, coba kita akan melihat pada pagi hari ini bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup seorang Salomo sehingga seorang Salomo menjadi orang yang hebat pada zamannya. Nah, kita akan melihat apa saja yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan Salomo. Yang pertama, coba kita lihat dari sisi kekayaan Salomo. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23, di situ dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Nah, ini ada dua hal yang Tuhan berikan kepada Salomo, yaitu berkat kekayaan dan berkat hikmat, ya. Dalam hal kekayaan dikatakan tidak ada raja di bumi yang melebihi Raja Salomo dalam hal kekayaan. Nah, yang membuat semua itu adalah Tuhan. Tuhan memberikan kekayaan kepada Salomo. Nah, kalau kita lihat kekayaan itu asalnya daripada Tuhan, ya. Nah, jadi orang bisa kaya ya semua karena berasal daripada Tuhan. Apakah setan juga bisa memberikan kekayaan? Ya, bisa juga. Ya, jadi ada dua hal yang coba kita lihat di sana. Bisa berasal dari dunia ini. Ya, setan juga bisa memberikan kekayaan. Tuhan pun bisa memberikan kekayaan. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3, di situ dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan dan tanpa Tuhan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, semua tidak terlepas atau semua tidak terlepas daripada rencana dan rancangan Tuhan. Ya, artinya semua dalam kehendak Tuhan. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, ya, termasuk di dalam hal memberi kekayaan. Ya, dalam tokoh Alkitab yang kita bahas hari ini itu Salomo dalam hal kekayaan. Salomo bisa melebihi kekayaan raja-raja di bumi bukan karena kemampuan Salomo semata, tapi semua karena kehendak Tuhan, semua karena Tuhan yang memberikan kepada Salomo. Jadi kita harus kembali bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan dan segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan tanpa Tuhan tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam kehidupan setiap orang, ya. Jadi kalau kita lihat juga di bagian yang lain di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, jadi sumber dari segala sesuatu yang kita miliki adalah berasal daripada Tuhan. Sama juga kekayaan Salomo. Apa yang dimiliki oleh Salomo itu semua berasal daripada Tuhan. Jadi tidak bisa kita mengklaim atau mengatakan bahwa segala sesuatu yang saya miliki karena jerih lelah saya, karena kemampuan saya sendiri, ya. Mungkin dalam hidup kita yang bekerja, tapi tanpa izin Tuhan, ya mungkin apa yang kita dapatkan ya akan sia-sia gitu. Ya, jadi kembali semua berasal daripada Tuhan, dan tentu yang bisa mendapatkan itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan. Sama dengan perumpamaan tentang pokok anggur. Di situ dikatakan Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia
tidak tinggal pada pokok anggur. Artinya segala sesuatu yang kita dapatkan dalam hidup ini, ya, entah itu berupa kekayaan atau apa yang kita miliki saat ini, semua tidak terlepas daripada pemberian Tuhan, ya. Jadi orang-orang yang bisa mendapatkan, ya, mungkin menjadi pertanyaan, kenapa ada orang yang hidupnya lebih, kenapa ada orang yang hidupnya kurang, ada yang hidupnya diberkati dan ada yang hidupnya kurang diberkati, dan bahkan ada yang hidupnya tidak diberkati. Nah, di mana letak persoalannya di sana? Ya, karena segala sesuatu yang kita dapatkan, segala sesuatu yang kita miliki kan sumbernya sama, sumbernya yaitu dari Tuhan. Ya, Tuhan yang memberi. Ya, makanya dikatakan di dalam perumpamaan pokok anggur, tentu ada hal-hal yang perlu kita kerjakan di dalam, ada bagian yang kita harus ambil, itu tinggal di dalam sumber itu sendiri. Allah adalah sumber, Allah adalah pokok anggur, sumber kekayaan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Allah adalah sumber segala-galanya. Makanya dikatakan tadi, segala sesuatu di dunia ini yang ada itu tidak lepas daripada campur tangan Tuhan. Ya, di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Tuhan. Dan tanpa Tuhan tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat di dalam kehidupan kita saat ini, itu semua tidak terlepas daripada campur tangan Tuhan. Ya, tidak ada yang terjadi tanpa Tuhan. Semua di dalam kendali, semua di dalam otoritasnya Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita mau mengalami hal-hal yang dialami, ya seperti yang dialami Salomo, berbicara kekayaan itu tidak hanya berupa harta benda, kaya ilmu, kaya hikmat, kaya pengertian, kaya pengetahuan, kaya dan lain-lain, banyak kalau kita bicara tentang kekayaan. Tapi dalam konteks ini mungkin dalam hal Salomo, ya kekayaan berupa ya harta benda, berupa persembahan-persembahan yang diberikan oleh raja-raja. Tapi banyak hal coba kita lihat nanti kalau kita bicara tentang kekayaan, dan itu sumbernya adalah dari Tuhan semua. Oleh karena itu Yesus mengatakan, kalau kamu mendapatkan semuanya itu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita menyatu, kalau Allah ada di dalam diri kita, Yesus ada di dalam diri kita, dan kita ada di dalam Yesus, nah kita akan menghasilkan buah. Buah itu bicara tentang hasil kan, hasil. Kamu seorang pelajar, kamu akan menghasilkan buah. Buahnya apa? Ya tentu nilai dari pelajaranmu akan baik ketika kamu tinggal di dalam Yesus. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Coba kita perhatikan misalnya pohon yang ada di sekitar rumah kita, atau pohon yang ada buahnya misalnya, ya mungkin lagi musim mangga ini. Ya, apakah mangga itu bisa berbuah tanpa ada pohonnya, hanya ada rantingnya? Nah, ini mangga jadi-jadian kalau misalnya ada mangga yang berbuah tapi tidak ada pohonnya, hanya rantingnya. Nah, jadi tentu ada pokok, ada pohonnya kan, ada batangnya, kemudian ada ranting yang menempel di situ, menyatu, kemudian bisa menghasilkan buah. Sama juga dengan kita. Ya, kalau kita menyatu dengan pokok anggur, yaitu Yesus sendiri, Tuhan sendiri, kalau kita menyatu dengan pokok anggur, ya otomatis kita akan menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan kita. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Ketika kita ada di dalam pokok anggur yang benar, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang benar di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sama dengan Salomo. Salomo juga melekat sama Tuhan, sehingga Tuhan membuat apa yang dikerjakan oleh Salomo lalu berhasil. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku.
Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini harus kita perhatikan. Aku artinya Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Artinya menyatu, ya. Ia berbuah banyak, ya, tidak sedikit. Ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tanpa Tuhan apapun yang kita kerjakan, ya mungkin kelihatan ada hasilnya, tapi ya mungkin hasil itu akan hilang dalam sekejap. Tidak ada damai sejahtera di dalam menggunakannya, yang ada pertengkaran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita buah yang kita hasilkan adalah buah karena kita melekat pada pokok anggur, kita ada dalam pokok anggur yang benar, kita ada di dalam Tuhan Yesus, maka walaupun hasilnya sedikit tapi kita akan menggunakannya dengan penuh sukacita, menghasilkan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Nah, itu karena buah-buah itu berasal dari pokok anggur yang benar. Ya, pertanyaannya kita saat ini di mana kita melekat, apakah kepada pokok anggur yang benar atau pada pokok anggur yang tidak benar, ya. Kalau kita ada pada pokok anggur yang benar, kalau kita ada di jalurnya Tuhan, bersama dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, pasti kita akan menghasilkan hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Dan otomatis ketika kita menghasilkan hal-hal yang baik, pasti kita juga akan menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Selain itu, selain kekayaan, apalagi yang menjadi bagian Salomo? Kalau dikatakan tadi, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Yang kedua, masalah hikmat ini. Hikmat Salomo. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Nah, di garis bawahi, hikmat yang telah ditaruh Allah. Jadi hikmat itu bukan berasal dari mana gitu, bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari kekuatan Salomo, bukan dicari Salomo, tapi hikmat itu ditaruh oleh Allah di dalam hati Salomo karena tadi dia melekat sama Tuhan. Ya. Dia menyatu dengan Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya, ketika kita melekat pada pokok anggur yang benar, ketika kita menyatu dengan Allah, hati kita menyatu dengan Allah, maka Tuhan akan memberikan hikmat itu di dalam diri kita, di dalam hati kita. Hikmat itu fungsinya apa? Ya, untuk menyelesaikan masalah. Orang yang berhikmat mampu membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu orang-orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat dia akan bijaksana, bisa mengkalkulasi atau bisa memperkirakan jauh ke depan apa yang akan terjadi ketika dia mengambil suatu tindakan. Itu orang berhikmat, bukan orang yang bertindak baru berpikir. Itu orang tidak berhikmat. Kalau orang bertindak dulu baru berpikir kemudian. Ya, dia menyakiti orang dulu, orang sakit baru mikir, oh ternyata kalau ini orang sakit ya. Nah, ini orang yang tidak punya hikmat. Tapi orang yang punya hikmat, dia akan memperkirakan dulu, dia akan menimbang-nimbang dulu kira-kira apa yang akan terjadi ketika saya melakukan hal seperti ini. Nah, ini yang Salomo lakukan, ya. Jadi katakan seluruh bumi ya berikhtiar, ya semua mencari Salomo karena Salomo punya hikmat yang berasal daripada Tuhan, yang tentu Tuhan telah taruh di dalam hati seorang Salomo. Nah, hikmat fungsinya tadi untuk menyelesaikan masalah. Jadi orang yang berhikmat pasti dia akan bijaksana. Orang yang punya hikmat dia bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menjadi konsultan atau bisa membuat orang keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Dia bisa menjadi tempat curhat orang, ya, memberikan solusi bagi orang. Ya, orang yang berhikmat pasti bisa memberikan solusi, bukan menambah masalah, tapi memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang punya
masalah. Sama dengan Salomo pada zamannya Salomo, ya semua orang mencari Salomo. Ya misalnya Ratu Sheba datang kepada Salomo, tidak hanya datang untuk berjumpa dengan Salomo, tapi karena dia mendengar bahwa Salomo punya hikmat, bisa menyelesaikan setiap persoalan, bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan dari setiap persoalan orang, dia membukakan jalan. Ya. Nah ini sehingga banyak orang yang mencari dia. Sama saudara dan saya juga, ketika Tuhan memberikan atau menaruh hikmat di dalam hati kita, kita akan memberikan solusi bagi setiap persoalan orang yang datang kepada kita. Ya, orang punya masalah datang kepada kita, kita akan bisa memberikan jalan keluar sehingga orang itu akan dibebaskan dari setiap masalah yang dia hadapi. Nah, itu orang yang berhikmat, bukan orang yang menambah masalah atau menjadi beban bagi orang lain. Itu tidak punya hikmat, ya. Nah, apalagi yang kita lihat di dalam Salomo ini, berkat mencari Salomo. Nah, ini. Jadi kalau dalam hidup kita banyak orang yang mencari berkat, ya. Tapi kalau dalam kisah Salomo, berkat yang mencari Salomo, ya. Banyak orang mencari pekerjaan, tapi banyak juga orang yang pekerjaan mencari dia. Banyak orang mencari uang, tapi banyak juga orang yang dicari uang. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam berkat Salomo, ya. Jadi berkat yang mencari Salomo, coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 25, ya. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 25. Di situ dikatakan mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Jadi tidak hanya 1 tahun, tapi tahun demi tahun banyak orang datang kepada Salomo membawa persembahannya, ya, berupa upeti, ya. Karena tadi, ya, dia punya hikmat, dia bisa merangkul semua bangsa-bangsa yang tunduk kepadanya, ya. Jadi mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Kalau kita lihat raja-raja, misalnya Daud, ya, dia pergi berperang, kemudian dia mengalahkan musuhnya dan merampas barang-barang yang barang-barang musuhnya yang telah dikalahkan. Tapi beda dengan Salomo, ya. Artinya Salomo itu dicari oleh berkat, gitu, ya. Orang yang datang kepada Salomo membawa persembahannya, membawa upetinya kepadanya, karena dia sudah menaklukkan semua wilayah yang ada di bawah kekuasaannya pada saat itu, ya. Jadi orang yang punya hikmat, ya, tadi katakan hikmat itu Tuhan yang taruh di dalam hati kita, Tuhan yang beri. Nah, orang yang berhikmat adalah orang yang menyatu dengan Tuhan. Orang yang menyatu dengan Tuhan, bukan bertolak belakang atau bukan bertentangan dengan Tuhan, tapi orang yang menyatu dengan Tuhan. Ya, Salomo, ya, diberikan hikmat oleh Tuhan karena Salomo menyatu dengan Tuhan, dan dikatakan berkat yang mencari Salomo, bukan Salomo yang mencari berkat, ya. Tiap tahun itu terjadi, dari tahun ke tahun terjadi selama Salomo masih melekat sama Tuhan. Tapi kalau kita lihat ending ceritanya dari Salomo, ya akhirnya di masa tuanya dia hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi selama dia melekat sama Tuhan, tadi dikatakan selama kita masih melekat pada pokok anggur, ya, kita akan tetap menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Tapi kalau di luar pokok anggur, artinya kita terpisah dari pokok anggur, terpisah dari Yesus, ya, kita tidak akan menghasilkan apa-apa di dalam setiap kehidupan kita. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ya, sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan kembali pujian dari anak-anak SMK Paulus. Saya persilakan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam Amsal 10 ayat 22, di situ dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi berkat Tuhan yang menjadikan setiap orang menjadi kaya. Yang saya katakan tadi, kaya itu tidak hanya berupa kekayaan harta benda,
tapi kaya, kaya ilmu, kaya jiwa sosial, kaya pengetahuan dan lain sebagainya. Kaya itu bisa didefinisikan atau diartikan dalam banyak hal. Jadi semua itu karena Tuhan, ya. Tanpa Tuhan tidak ada. Itu namanya kaya. Seseorang bisa jadi kaya. Jadi kembali, apa yang dimiliki oleh Salomo, tadi dikatakan berkat yang mencari Salomo, ya semua tidak lepas dari karena campur tangan Tuhan. Ya, jadi jangan kita sombong, jangan kita bangga ketika kita memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain. Kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya saat ini adalah semua berasal daripada Tuhan. Harusnya kita belajar dari ilmu padi. Ilmu padi itu semakin berisi, semakin merunduk. Artinya semakin kita diberkati Tuhan, harusnya kita semakin rendah hati, bukan semakin sombong, ya. Semakin rendah hati. Ya, rendah hati artinya penundukan diri di hadapan Tuhan. Kita berkata bahwa apa yang saya miliki atau saya bisa semua karena Tuhan, bukan karena kemampuan saya semata, tapi semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup saya, sehingga usaha saya diberkati, pekerjaan saya diberkati, saya tidak menganggur tapi saya dapat pekerjaan, apa yang saya kerjakan dibuat berhasil sama Tuhan. Kembali semua mengucap syukurlah kepada Tuhan bahwa apa yang kita miliki semua berasal dan semua bersumber daripada Allah. Selanjutnya, apalagi yang dibuat Tuhan di dalam kehidupan seorang Salomo? Dikatakan dia mengalami keamanan atau terlindungi. Ya. Ada perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 26, Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Artinya pasukan berkuda itu untuk apa sih ya? Ya untuk menjaga keamanan. Jadi selama pemerintahan Salomo dia terlindungi, dia merasa aman, ya. Keamanan yang diberikan oleh Tuhan, ya. Perlindungan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi orang yang menyatu dengan Tuhan seperti Salomo yang selalu menyatu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dia akan dilindungi, ya. Jadi kalau kita belajar dari apa yang Tuhan buat dalam kehidupan Salomo, ya, Salomo diberikan kekayaan oleh Tuhan. Salomo diberikan hikmat oleh Tuhan. Salomo diberikan perlindungan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan untuk memperoleh kekayaan yang dia miliki bukan dia yang mencari, tapi berkat itu yang mencari. Orang tiap tahun dari tahun ke tahun datang mempersembahkan upeti, membawa persembahan kepada Salomo. Tuhan yang membuat semuanya itu. Ya, jadi seperti tema kita pada pagi hari ini, Tuhan dapat membuat setiap orang menjadi hebat. Kalau Tuhan bisa membuat Salomo jadi hebat, apakah saudara dan saya juga Tuhan tidak bisa lakukan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapapun Tuhan bisa buat jadi hebat. Kuncinya tadi harus menyatu dengan Tuhan, ya, tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Jangan hanya Tuhan yang mau tinggal di dalam kita tapi kita tidak mau tinggal di dalam Tuhan, atau kita yang mau tinggal di dalam Tuhan tapi Tuhan tidak tinggal di dalam kita. Ya, sama namanya apa? Bertepuk sebelah tangan. Sama kalau seorang gadis mencintai laki-laki tapi laki-lakinya tidak mencintai dia, atau sebaliknya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, tapi perempuan itu tidak mencintai dia, itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ya. Tapi kalau sama-sama mencintai itu baru namanya klop. Sama suami istri juga. Ya. Kalau suaminya tidak sayang sama istrinya, ya pasti sesuatu terjadi. Ya. Tapi kalau sama-samanya klop,
sama-sama menyatu, pasti akan menghasilkan hal-hal yang besar di dalam kehidupan keluarga itu. Jadi kembali, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya, kita belajar dari tokoh Salomo hari ini. Tuhan buat Salomo berhasil, Tuhan buat Salomo hebat, dan kita pun bisa seperti itu. Kita sama dengan Salomo, dia juga manusia, kita juga manusia. Dia juga bisa mati, kita juga bisa mati. Ya, kita punya Tuhan yang sama. Kalau Tuhan bisa membuat Salomo seperti itu, kita pun bisa dibuat seperti itu. Ya, dalam hal hikmat, dalam hal kekayaan, dalam hal perlindungan, kita akan dapatkan semua ketika kita menyatu dengan Tuhan. Ya, carilah Tuhan selagi ia masih mau ditemui. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan baru dalam hidup kita, bahwa setiap orang bisa diangkat Tuhan, dibuat berhasil Tuhan, dibuat menjadi hebat oleh Tuhan. Kuncinya cari Tuhan, menyatu dengan Tuhan, dan kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat di dalam Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Tuhan memberkati. Kita akan masuk di dalam pokok doa kita pada pagi hari ini. Kita terus mendoakan bangsa dan negara kita,